Jadul aja bisa menghasilkan tenaga kerja siap pakai ya, apalagi modern. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo saling jawab terkait kondisi SMK Jadul di Jawa Tengah. Dalam dialog dengan para santri di Pondok Pesantren Asyidikiah di Kota Tangerang, Banten 4 Desember lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyinggung fasilitas komputer SMK di Jawa Tengah yang disebutnya jadul. Namun saat dirinya menjabat sebagai wali kota Solo, pemerintah kota Solo telah mengganti komputer-komputer tersebut dengan yang baru. Dulu tuh waktu awal-awal saya menjabat di Solo itu kita kunjungan ke beberapa SMK ya. Sebenarnya SMK itu bukan ranahnya wali kota sih, tapi ranahnya gubernur. Tapi karena keadaannya kurang baik, kami memberanikan diri untuk membuat konsorsium. Jadi itu isinya perusahaan-perusahaan besar. Jadi sebelumnya mungkin mohon maaf, mungkin komputernya masih jadul atau alat-alatnya itu masih sangat tidak terupdate. Ini kita update semua. Soal jadulnya fasilitas SMK di Jawa Tengah langsung ditanggapi oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dengan mengatakan bahwa fasilitas SMK yang disebut Gibran jadul nyatanya telah menghasilkan lulusan yang siap pakai. Ganjar menilai apa yang disampaikan Gibran sebagai kritik sekaligus gambaran bahwa Gibran telah siap tampil dalam debat Capres dan Cawapres. Hal ini disampaikan Ganjar di tengah kunjungannya ke Kalimantan Timur. Jadul aja bisa menghasilkan tenaga kerja siap pakai ya, apalagi modern. Dan saya senang karena beliau memberikan catatan. Jadi ini sangat bagus sekali buat saya. Kelihatan kalau beliau pun siap debat gitu ya. Jadi agak fitnah itu yang mengatakan beliau tidak siap debat gitu. Saling kritik soal program antar pasangan Capres-Cawapres bisa jadi dasar pertimbangan bagi pemilih di Pilpres nanti, termasuk adu gagasan di forum terbuka antar Capres-Cawapres yang digelar publik. Tim Liputan Kompas TV. Ya saudara, saling jawab antara Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo jadi sorotan. Keduanya saling melempar pernyataan soal kondisi SMK di Jawa Tengah yang disebut jadul saudara. Apakah saling sindir, saling serang, bisa dikatakan seperti itu, ataupun saling melempar pernyataan ini bisa jadi salah satu cara yang digunakan dalam berkampanye? Kita bahas bersama dengan Mas Kunto Adiwibowo, analis komunikasi politik Universitas Padjadjaran yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Adi. Salam sehat. Jadi Anda melihat seperti apa ini saling lempar, saling sindir, saling jawab kritikan soal SMK jadul ini? Ya menurut saya ini hal yang wajar ya dalam kampanye, wajar ya? apalagi yang dikritik oleh Mas Gibran ada datanya, ada faktanya, kan gitu. Yang jadi masalah ketika tidak ada fakta, tidak ada data, kemudian kritiknya tidak berlandaskan pada sesuatu yang nyata, itu yang jadi masalah. Dan menurut saya saling menyerang ini justru bagus. Paling tidak pemilih bisa tahu bahwa oh ternyata banyak informasi yang belum kita tahu. Oh ternyata ini ada kekurangan. Dan menurut saya ini bagian dari pemanasan debat nanti tanggal 12. Oke, jadi menurut Anda saling serang dalam tanda kutip ini adalah hal yang positif ya, dilihat dari sisi positifnya ya, asalkan based on data, based on fakta, begitu? Ya, betul. Betul sekali Mas. Karena kalau saling serangnya tidak berdasarkan fakta, ini kan jadi fitnah. Lalu kemudian yang penting ada pendidikan politik di situ bagi saya ya, bahwa masing-masing capres maupun cawapres kemudian berusaha membongkar ya kan track record lawannya gitu kan, yang juga perlu diketahui oleh publik gitu ketika memilih. Jangan sampai kita memilih dalam karung kan, kelihatan bagus-bagusnya aja ternyata di belakangnya ada banyak borok gitu. Nah, menurut saya akan lebih adil kalau hal ini dilakukan dalam debat yang terbuka, yang fair gitu. Jadi ada setelah diserang, ada kemudian kesempatan untuk klarifikasi, ada kesempatan untuk konfirmasi, dan kemudian itu bisa membuahkan gagasan baru mungkin. Kemudian pemilih juga bisa melihat aspek mana yang penting
ketika yang mereka harus pertimbangkan ketika memilih. Gitu. Mengorek track record dari lawan, kemudian nanti itu yang dijadikan sebagai bahan untuk kampanye, bahan untuk mengkritik. Menurut Anda hal seperti ini nantinya akan sering dilakukan oleh para capres-cawapres dalam masa kampanye ini? Ya, menurut saya di debat pasti akan terjadi itu, gitu kan. Dan semakin panas tensi persaingan, juga akan semakin sering kita akan melihat bentuk serangan-serangan, baik itu serangan yang terbuka, frontal, maupun saling sindir, gitu kan. Nah, ini kan yang unik kan saling sindir ini di Indonesia kan kita terkenal dengan yang namanya high culture ya, budaya tinggi, gitu. Budaya tinggi itu kan kadang-kadang kita bermaksud sesuatu tapi mengatakan sesuatu yang agak memutar gitu. Nah, ini kan yang asiknya di politik Indonesia karena ada saling sindir, tidak secara frontal menyerang ya, tapi kita publik punya referensi yang sama sehingga yang diserang adalah itu. Dan menurut saya serangan-serangan halus atau sindiran-sindiran ini bisa menjadi sesuatu yang sehat asal tidak terlalu banyak, tidak kemudian saling sindir menyindir gitu, Mas. Kalau itu menurut Anda akan terjadi saling sindir tapi akhirnya memiliki dampak yang sehat begitu, karena kalau kita lihat ini narasi dari Ganjar Pranowo menyatakan bahwa itu yang disampaikan betul, nampaknya Gibran ini sudah siap debat begitu. Itu juga sepertinya ada nada untuk sindir balik Gibran juga nih. Betul. Ya kan itu kan cara menyindir ya, saling serang gitu. Tapi yang menurut saya ya kita nanti aja di debat tanggal 12 nanti. Apakah memang Mas Gibran siap debat, dan Mas Gibran punya keuntungan nih. Karena ekspektasinya rendah terhadap beliau. Sehingga kalau dia sedikit saja melampaui ekspektasi itu, tentu publik akan merasa terpuaskan dan merasa, oh ternyata dia siap gitu. Yang jadi sulit ya Pak Mahfud, Pak Anies yang ekspektasinya udah tinggi, agak susah tuh ke atasnya gitu, Mas. Oke, sebagai publik ini apa yang harus kita wanti-wanti nih dari saling serang ataupun saling kritik yang nantinya akan dilakukan oleh para capres maupun cawapres? Terakhir, Mas Adi. Ya, kalau menurut saya kalau saling serang dan kritiknya lebih track record di belakang, program ke depan, gitu kan, itu masih oke, Mas. Tapi kemudian kalau saling sindir, saling serangnya lebih pada kepribadian, lalu kemudian keluarga, lalu kemudian sisi-sisi privat dari calon, menurut saya itu udah nggak sehat. Dan kita sebagai publik harus bisa menolak atau membantu untuk tidak menyebarluaskan hal yang seperti itu. Gitu. Baik, terima kasih Mas Guntur Adiwibowo, analis komunikasi politik Universitas Padjadjaran, telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Mas Guntur. Salam sehat, terima kasih.